Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Hari ini kita openingnya pakai masker ya. Meskipun saya sendirian di kebun, ini saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya saat ini di negara kita penderita COVID semakin meningkat. Oleh sebab itu saya juga turut menghimbau agar seluruh penonton di channel ini bisa mematuhi protokol kesehatan, karena bagaimanapun penyakit ini ada ya, kenyataannya ada dan banyak menimbulkan korban. Untuk itu kita di kebun pun kalau berkerumun dihindari, yaitu dengan cara tetap melakukan prokes ya, protokol kesehatan, yang mana selalu pakai masker apabila ada berkerumun atau berkumpul dengan beberapa orang. Baiklah, kita kembali ke topik kita, yaitu mengenai kelapa sawit. Yang mana saat ini kita berada di kebun kelapa sawit yang menggunakan bibit jenis Topaz 1. Ini buahnya masih hijau-hijau ya, masih muda. Yang mana panennya ini baru dilaksanakan panen tadi. Dan hasil buahnya seperti ini. Kita lihat buahnya, terlihat oren-oren ya. Ini buah dari jenis Topaz 1. Jadi kebunnya itu ada di sebelah sana, cukup jauh ya, sekitar 400 meter harus dikeluarkan dari area kebun. Seperti ini keadaannya dalamnya. Oke, kita melihat-lihat di area sekitar ini. Jadi selain buah yang berwarna hijau, Topaz 1 juga memiliki buah yang normal seperti ini ya, warnanya hitam seperti ini. Ini adalah bibit Topaz 1 dari Asian Agri. Pelepahnya kecil-kecil dan ini cenderung agak panjang ya pelepahnya. Penanaman untuk di kebun ini kemarin nampaknya ada sedikit kesalahan ya. Kalau kita lihat ini pelepahnya yang panjang ini, ini hampir menyentuh di sini ya. Ini yang jaraknya masih agak renggang, itu sudah sampai di sini. Jadi ini sedikit lagi, sekitar 1 meter ke pohon di sebelahnya. Untuk beberapa pohon itu bahkan ujung daunnya menyentuh di pohon di sebelahnya, yang menyebabkan terlihat sangat sangat rimbun seperti ini. Selain itu untuk kelapa sawit ini sudah memasuki waktunya pruning ya, kalau kita lihat pelepah yang ada di pohon. Ini kemarin pohon yang di awalnya itu menghasilkan buah yang besar-besar. Seperti ini sekarang kondisinya sudah mulai berkurang jumlah buahnya. Dan pelepahnya ini sudah waktunya di pruning ya. Kalau kita lihat ini banyak sekali pelepah yang ada di bawah ini. Ini tadi buah yang dipetik di area ini. Dan di sebelah sini ini buahnya. Ini buahnya warnanya hijau dan sepertinya kurang normal nih ya. Buahnya kurang besar ukurannya untuk yang di area sebelah sini. Jadi kelapa sawit jenis Topaz 1 sebagian besar buahnya berwarna hijau saat masih muda. Ini tadi kita temukan udah 2 ya. 2 yang warnanya hijau dan 4 yang warnanya normal, hitam keunguan. Dan ini juga warnanya hitam keunguan. Oh enggak, ini agak hijau yang seperti ini. Ini cenderung warna hijau ya. Di aslinya ini warnanya agak hijau. Mungkin kalau di video agak kehitaman nampaknya. Dan di sebelah sini ini yang hijau lagi. Jadi persentase hijaunya itu lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang berwarna hitam. Jadi kalau buah warna hijau itu dia masaknya oren sempurna. Kalau yang nampak seperti ini masih belum masak. Untuk performanya ini dulu sangat meyakinkan pada saat tanaman berumur 3 hingga 4 tahun. Sekarang ini umurnya menginjak 4 ke 5 tahun. Seperti ini kondisinya yang di sebelah depan. Oke, kita lanjut untuk melihat yang di sebelah sini ya. Kayak apa kondisi pohonnya. Jadi untuk tanaman kelapa sawit jenis Topaz 1, rekomendasinya bisa ditanam dengan jarak 9 meter. Untuk kebun ini penanamannya tidak teratur ya jaraknya. Ada yang 9 meter, ada yang 8 meter.
Dan untuk khusus yang di jalanan ini 8 meter karena dia di samping situ berbatasan dengan kebun tetangga, sehingga jaraknya ini yang di sebelah sini agak mepet. Tapi yang di sebelah sini nih agak longgar ya, agak longgar. Dan ini hijau sekali daunnya. Tempo hari untuk wilayah sini ini banyak mengalami gejala kekurangan magnesium. Daunnya banyak yang menguning di bagian tengah, kemudian mengering untuk bagian pelepah yang di bawah seperti ini. Namun untuk kali ini saya lihat ini sudah normal kembali ya. Kemarin kita sudah tanganin kekurangan kiserit yang seperti ini ya. Jadi kemarin banyak gejala seperti ini, kering-kering di bagian bawah dan hampir merata ya di semua pelepah yang ada di pohon-pohon di area ini. Namun saat ini nampaknya gejala tersebut tidak muncul lagi. Ini hanya sebagian kecil aja yang masih tersisa, daun-daun yang mengering seperti ini. Namun untuk yang lainnya sudah mulai normal dan menghijau. Jadi kelapa sawit yang ada di kebun ini penanamannya agak kurang ideal ya. Jarak tanamnya ini enggak rata, sehingga seperti ini, cenderung terlalu rapat ya. Jadi informasi yang kita dapat mengenai bibit ini dulunya adalah bibit PPKS. Informasi yang kita dapat untuk kelapa sawit di kebun ini dulu menggunakan bibit jenis topaz. Kita tidak mengetahui seberapa panjang pelepah topaz itu. Jadi penanamannya kita rencanakan di 9 meter. Namun sekarang seperti ini. Ini untuk yang jarak yang paling renggang ya, seperti ini. Jaraknya agak renggang. Dan ini kelapa sawit jenis topaz. Saat ini umurnya sudah menginjak ke 4 tahun dengan susunan buah yang masih banyak ya. Dan ini belum di pruning. Sudah masuk waktunya pruning sebenarnya ini. Kalau kita lihat bentuk pelepahnya yang ada di kebun ini. Pada saat tanaman berumur menginjak 5 tahun seperti ini nampak sekali jarak tanamnya ini rapat ya. Apalagi ini pola penanamannya segi 4. Jadi kondisi pelepahnya ini sudah waktunya pruning ya. Ini harusnya sudah masuk pruning untuk pertama kali. Rata-rata pelepahnya ini sudah cukup banyak ya yang di bawah. Dan ini bekas panennya tidak teratur sehingga potongan pelepah yang dilakukan saat panen ini masih berserak. Perlu dilakukan perawatan dengan memotong pelepah untuk pruning dan menyusunnya di gawangan. Untuk bentuk buahnya sebenarnya cukup bagus ya. Ini rata-rata berukuran besar seperti ini. Namun nampaknya panen kali ini akan sedikit menurun. Karena ini di bulan Juni. Bulan Juni rata-rata kebun kelapa sawit akan menghasilkan panen yang cukup rendah atau musim trek ya. Jadi dia akan menurun hasil panennya. Ini kalau kita lihat dari pohon-pohon yang ada di kebun ini rata-rata semuanya masih banyak buahnya ya. Dan ukurannya cukup besar. Namun yang jadi kendala lagi adalah jarak tanam ya. Dengan jarak tanam yang kurang tepat seperti ini menyebabkan proses pembuahan yang ada di kebun ini akan mengalami penurunan karena pertumbuhan buahnya tidak bisa normal akibat dari pelepah yang saling bertumpuk seperti ini. Jadi penanaman kelapa sawit perlu juga diperhatikan aspek penanaman ya, dari cara penanaman terutama penentuan jarak tanam. Untuk kelapa sawit yang memiliki pelepah panjang seperti ini seharusnya ditanam dengan jarak 9,5 meter. Apabila kita memaksakan untuk menanam di jarak 9 meter, apalagi kurang 9 meter seperti ini akan seperti ini ya. Jadi bentuk pelepahnya akan tegak-tegak seperti ini dan pertumbuhan buahnya tidak bisa optimal. Sebagaimana kita ketahui, untuk kebun ini di awal panen di umur 3 tahun, itu bentuk buahnya sangat bagus ya. Bentuk buahnya besar dan banyak. Namun kali ini seharusnya
buah semakin tumbuh karena umurnya sudah menginjak 4 ke 5 tahun. Namun nampaknya ini kurang memuaskan ya, kurang bagus. Yang mana faktor penyebabnya adalah jarak tanam dan perawatannya yang kurang optimal. Jadi untuk seluruh petani sawit swadaya harap diperhatikan untuk mencapai produksi yang optimal. Selain penggunaan bibit unggul, pemupukan, hal awal yang paling kita harus perhatikan adalah jarak tanam. Dengan jarak tanam yang benar, maka pertumbuhan daunnya akan optimal. Tidak seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini tentu sudah tidak bagus karena pelepah dari sebelah sana itu saling bersinggungan di tengah-tengah seperti ini. Bahkan ini ujungnya kalau kita tarik lurus bisa menyentuh ke pohon di sebelahnya. Yang mana dengan jarak tanam seperti ini menandakan kelapa sawit ini terlalu rapat penanamannya. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.